Selamat pagi jemaat yang terkasih. Pada hari ini kita kembali menyapa firman Tuhan dalam kegiatan firman penyapa HKBP Resort Petojo. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, umat kesayangannya, firman Tuhan 16 Oktober diambil dari pasal 3 ayat 23. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni ramai atas bukit-bukit itu. Sungguhnya hanya Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman. Jemaat yang dikasihi Allah, kita harus jujur mengatakan bahwa saat ini manusia banyak memuliakan dalam berbagai hal. Artinya, bukan hanya Allah yang kita muliakan, dan bukan hanya Allah tempat kita bersandar di dalam kehidupan kita, tetapi kenyataan, faktanya bahwa banyak hal ternyata yang kita muliakan. Contoh, manusia saat ini memuliakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga kenyataannya manusia memuliakan status, baik harta, baik kekayaan, baik juga jabatan. Maka jika kita mau melihat dalam kehidupan realitanya, ternyata Allah bukan cuma satu-satunya yang kita muliakan. Oleh sebab itu firman Allah mengajak kita, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah tipu daya. Artinya ketika justru orang mengandalkan hidupnya selain kepada Allah, maka itu membawa kepada kehancuran. Sehingga firman Allah mengatakan sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya. Bukit-bukit dalam perjanjian lama menjadi simbol kekuatan. Bukit-bukit dalam teks kita banyak orang yang mau berlindung ke sana. Tetapi firman Allah mengatakan itu adalah tipu daya. Mengapa? Karena sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Maka ketika orang mengatakan percaya kepada Allah, pertanyaannya, betulkah dia mempercayakan sepenuhnya hanya kepada Allah? Allah menjadi satu-satunya. Allah sudah cukup, no reserve, tidak ada cadangan. Orang bisa saja dalam ucapan memuliakan Tuhan, dalam bibir memuji nama Tuhan, tetapi betulkah jiwanya juga memuliakan nama Tuhan? Ya, di gereja banyak orang bernyanyi, betul mulutnya memuji nama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan di dalam telinga kita. Ya, tetapi apakah juga jiwamu betul-betul kamu bawa dalam kesadaran dan alam bawah sadar untuk menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah? Kenapa? Karena memang hanya Allah yang menjadi sumber keselamatan kita. Allah yang menjadi kekuatan umatnya. Ada kesan seolah-olah manusia ini seperti sabuk kelapa di gelombang air.
Atau dengan kata lain, manusia itu seperti diombang-ambingkan, kadang ke kanan, kadang ke kiri, tidak jelas, tidak pasti. Dan dalam kenyataan hidup kita pun, kita berada dalam ketidakpastian. Tapi firman Allah mau mengatakan, bagi umatnya, bagi orang percaya, kehidupan kita berada di dalam tangan Allah yang penuh keselamatan. Artinya satu jaminan ketika seseorang mempercayakan hanya kepada Allah. Maka kita bisa melihat mengapa Abraham, tokoh-tokoh umat betul-betul mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Mengapa Nuh betul-betul menyerahkan kehidupannya kepada Allah, melakukan yang apa Allah katakan. Dan begitu juga para nabi, karena mereka yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya, bahwa mereka yakin bahwa hanya Allah lah yang menjadi sumber keselamatan. Mengapa mereka melakukannya? Karena Allah yang mengatakannya, bukan karena yang lain, tetapi karena firman Tuhan menjadi patokan, firman Tuhan menjadi filter di dalam kehidupan kita. Apa artinya? Apa yang berkenan maka kita lakukan. Tetapi apa yang tidak berkenan, maka kita harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani mengatakan tidak. Ketika kita mengatakan tidak kepada dosa dan kejahatan, maka kita mengatakan ya kepada Allah. Ketika kita mengatakan ya kepada Allah, maka Allah juga mengatakan ya kepada kita. Maka marilah kita mempercayakan sepenuhnya kepada Allah, karena itu menjadi jaminan sumber keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang empunya segala sesuatu. Allah yang menjadi sumber keselamatan kami. Itulah yang menjadi kekuatan pengharapan kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau membimbing kami dalam setiap langkah kami untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan buah di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mengandalkan Engkau. Oleh sebab itu kami datang membawakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan, Engkau beri pengharapan agar tetap gigih, tetap tekun untuk berjuang karena Tuhan bersama mereka. Begitu juga jemaat-Mu yang selalu berteriak memohon akan keturunan. Ya Allah yang kami sembah, Allah yang empunya segala sesuatu, Allah yang maha kuasa. Engkau mendengar setiap keluh kesah dan teriakan kami. Maka Tuhan, tolong kami, tolong umat-Mu untuk terus berpengharapan, datang memohon kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan sesuai dengan jadwal Tuhan. Kami yakin Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada jemaat. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Karena Engkaulah keselamatan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Ampuni dosa kami, kuduskan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan terus-menerus menjadi dasar bagi kita, kekuatan kita. Jangan kemana-mana.
hanya Allah yang menjadi sumber keselamatan kita. Shalom.